Selamat sore, Bu Sari dan teman-teman sekalian. Pada hari ini, saya Hubert Alistia Susanto, kelas 11 MIPA C, nomor absen 14, akan membawakan sebuah pidato yang bertema Bulan Bahasa. Yang terhormat, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kepada teman-teman sekalian, pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena meskipun di tengah kondisi yang tak memungkinkan seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk memperingati Bulan Bahasa dan Sumpah Pemuda. Kita juga bersyukur bahwa kita masih diberikan keadaan sehat walafiat. Izinkan saya untuk bertanya, apa makna Bulan Bahasa itu? Bulan Bahasa adalah hari jadinya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara kita yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa kita dalam Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang sekarang kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hal tersebut dibuktikan dalam Ikrar yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa bahasa Indonesia dijunjung tinggi sebagai bahasa persatuan. Hadirin sekalian, lihatlah realita di sekeliling kita. Banyak orang yang fasih dan lancar berbahasa Inggris karena faktor globalisasi ini. Pengaruh media sosial juga menyebabkannya, di mana kelancaran bahasa Inggris akan meningkatkan banyak followers atau pengikut di media sosial tersebut. Sebaliknya, hanya segelintir orang yang masih fasih dan lancar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena negara kita ini sebetulnya terbuat atas banyak bahasa-bahasa daerah yang dipersatukan, maka marilah kita menyeimbangkan kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kita, agar jangan sampai bahasa Inggris menggantikan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah asal-usul bahasa Indonesia itu sendiri. Dimulai sebagai bahasa perantara atau lingua franca dari bahasa Melayu, terutama saat zaman penjajahan Belanda. Bahasa Melayu ini termasuk kelompok bahasa Austronesia, alias bahasa percabangan suku Sunda dan suku Sulawesi, yang bersifat fleksibel serta bisa diterima oleh masyarakat terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Singkat cerita, bahasa Melayu ini dipecah menjadi dua pada abad ke-19, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Selanjutnya, bahasa Indonesia ini diwacanakan menjadi bahasa dan sastra negara Indonesia pada Kongres Pemuda pertama yang diselenggarakan pada tahun 1926, yang kemudian digunakan dalam pidato oleh Tjahja Datuk Radjo untuk pertama kalinya. Bahasa Indonesia resmi dijadikan bahasa persatuan di Kongres Pemuda kedua seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi baru resmi menjadi bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945. Indonesia ini terdiri atas 1340 suku, 2500 bahasa daerah, serta 6 agama atau kepercayaan yang patut kita banggakan. Mengapa? Karena keanekaragaman ini tidak dimiliki oleh negara lain. Semua itu dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam hal bahasa, bahasa Indonesia ini memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang mungkin berbeda daerah dengan kita. Bulan Bahasa yang seringkali diidentikan
dengan bulan Oktober, tidak hanya sebatas itu saja ya. Kemampuan bahasa Indonesia kita harus terus dibiasakan agar kualitasnya meningkat dan semakin membaik. Apalagi jika di bulan bahasa ini menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin peduli pada penggunaan bahasa Indonesia. Di sini saya akan berbicara mengenai dua hal, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Artinya adalah hubungan yang selasi antara unsur-unsur seperti suku, budaya, bahasa daerah, tanpa menghilangkan esensi dan makna dari ketiganya itu. Yang kedua, itu adalah bahasa Indonesia sebagai alat kebudayaan. Artinya adalah hubungan yang selasi antara bahasa dan kebudayaan sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena bahasa ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting jika kita ingin mempelajari tentang kehidupan masyarakat suatu negara. Perkembangan bahasa itu seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri. Apa yang biasa kita lakukan di bulan bahasa? Tentu saja berbagai lomba seperti mendongeng, membaca puisi, pidato, dan sebagainya. Semuanya itu bertujuan untuk melestarikan bahasa Indonesia agar kita mampu menghadapi tantangan globalisasi ini. Nah, meskipun sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, namun itu bukan berarti kita patah semangat ya tahun ini, karena mau menggunakan media offline maupun menggunakan media online sama saja makna dan esensi dari bulan bahasa itu sendiri tidak akan hilang, karena bulan bahasa dan peringatan Sumpah Pemuda tidak dibatasi oleh media apapun. Maka dari itu, saya mempunyai satu pesan untuk kita semua. Marilah kita mulai menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Demikianlah pidato saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dalam mengucapkan. Sekian dan terima kasih.